Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Antapur. Hari ini kita akan membahas tentang materi kenakalan remaja oleh Bapak Kusno. Yang kita tahu bahwa belakangan ini remaja sudah mulai menurun ya Pak ya. Baik itu dari segi pakaian yang sudah mulai terbuka, lalu ada juga yang minum-minuman, ada yang juga sudah ya kelewatan lah ini pembahasan tentang pergaulannya, ya pergaulan bebasnya. Bisa dijelaskan Bapak kenapa kenakalan remaja ini semakin meningkat gitu? Sebenarnya permasalahannya memang itu secara kodrat sudah memang seperti itu. Kalau kita mengutip suatu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa ladzi ba'dahu syarru minhu. Tidak datang pada kamu sekalian suatu zaman atau tahun kecuali tahun yang sesudahnya akan lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang secara kodrat bahwa memang zaman secara moral, bukan mungkin secara duniawi mungkin semakin luar biasa, namun secara moral memang terjadi, orang mengatakan dekadensi moral, kemerusakan moral yang begitu luar biasa. Seperti apa yang sudah Mas Akil katakan tadi, gimana sekarang remaja, para muda-mudi yang cenderung lebih suka hal-hal yang bebas daripada aturan agama itu. Dengan dampak modernisasi, dengan arus globalisasi ini kan tentu juga akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup remaja atau pemuda sekarang ini ya Pak. Nah, bagaimana pemuda dan remaja sekarang ini bisa menjaga dirinya tetap pada keimanan agamanya semakin kuat di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang sekarang ini terjadi. Iya betul ya Mas Rilo, Mas Pramilo ya. Memang kita nggak bisa memungkiri dan kita nggak akan juga mundur ke belakang bahwa selamanya modernisasi, globalisasi tetap harus kita hadapin. Jadi memang kita nggak bisa kemudian saya ingin kembali di abad tahun sekian, nggak bisa juga. Namun tentunya tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa survive, di zaman yang memang gelombang pengaruh luar biasa. Tentunya bagaimana kita istilahnya mendesain para pemuda-mudi tentunya untuk bisa, kalau masalah tubuh kita butuh istilahnya imun, keimanan hati butuh juga imunitas. Tentu kalau imunitasnya hati kita, tentunya diantaranya ya orang senang mengaji, senang ya kaitan mengaji tentunya ada sholat, tentunya kenapa masih ada sholat sehingga Mas Pramil tadi benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu dan untuk bisa mencegah kemungkaran adalah sholat tadi. Nah, memang betul juga. Kemudian terus diantara keduanya, kiat keduanya untuk mengantisipasi tadi termasuk hobi atau senang mendengarkan nasihat-nasihat. Kadang-kadang kan kita juga tidak menutup mata bahwa di zaman yang orang lebih senang dengerin musik, itu realitanya, anak muda sekali. Orang kadang-kala bahkan durasi waktunya itu kadang-kala bukan hanya saat dalam rumah, bahkan saat dalam jalan pun telinganya ditempel dengan walkman sambil gilang-gilang. Itu realita. Sehingga begitu dampak yang begitu banyak sekali tadi, tanpa kita mengimbangi tadi, mengimun tubuh kita dengan banyak mengaji, mendengarkan nasihat-nasihat, tentu akan sulit. Termasuk diantaranya bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini sangat menentukan sekali. Ya, sangat sekali. Kenapa? Dalam hadis dijelaskan al-arwahu junudun mujanadah. Namanya roh itu akan selalu ngeblok pada ya orangnya yang senangnya ya juga akan gabung orang juga. Orang mulai nggak senang contohnya wah orang juga gabung dengan nggak nyambung. Itu realita. Maka dari itu kan Nabi yang mengatakan orang yang bergaul dengan orang yang baik diibaratkan seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Nah kalau menjual minyak wangi umpama iya betul
umpamanya dia nggak mampu beli, syukurnya biasanya kalau ini ada produk baru nih bagus, dia akan membeli. Wah beli dong, lah kan dekat dengan nyawangin. Nah, kemudian kalau dia nggak mampu beli, biasanya diciprat. Iya, diciprat. Sebaliknya orang yang bergaul dengan orang yang jelek itu digambarkan seperti orang yang bergaul dengan pandi besi atau ububan besi. Di mana dampak negatifnya kalau dia mungkin nggak kebakar karena ketikanya itu bebasnya berbolong-bolong begitu, paling tidak uap yang ditimbulkan tuh bau nggak enak. Itulah pergaulan. Jadi barangkali sebagian kia dari tadi untuk mengantisipasi. Kita memang untuk menghindari memang itu udah nggak mungkin ya. Kita kemudian di zaman yang kemudian terus kita menyendiri di tengah hutan nggak mungkin juga. Globalisasi memang sudah membentuk kondisi yang seperti itu. Nah, bagaimana kondisi seperti itu kita menguatkan imun keimanan kita, itu yang lebih penting. Nah, Pak, bagaimana pandangan agama soal apa ya ini minuman keras, terus yang agar pemuda ini tahu bahwa oh ada ternyata minuman keras ini ada surat atau hadisnya dulu, atau misal dengan pergaulan yang terlalu bebas, terlampau ini ya tanpa aturan, kemudian merusak nilai-nilai moral. Yang ini kan semakin memprihatinkan ya sekarang ini. Nah, gimana ya agar pemuda sekarang ini lebih tahu gitu, agar mampu memperbaiki diri mungkin untuk kedepannya ini dengan era globalisasi ini. Ya tadi Mas Pramilo bahwa memang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah Allah jelas menegaskan innal khamri wal maisir ismun kabir. Sesungguhnya di dalam judi dan arak adalah dosa besar. Barangkali kalau kemudian para pemuda kemudian memensetkan ini dosa besar, sehingga sudah ada kayak warning ini dosa. Barangkali dengan pemahaman itu dia paling tidak bisa. Oh ini dosa kok. Yang terjadi kan dimungkinkan saja para anak muda itu kadang-kala secara akidah tidak memahami ini dosa. Barangkali hanya sekedar ini hanya mungkin bahaya secara duniawi ini. Bahaya fisik. Bahasa fisik. Bahkan kalau anak muda sekarang kan justru dengan ada yang sifatnya bahaya fisik cenderung merasa tertantang. Malah uji coba. Ini menguji adrenalin lah kan gitu. Lah iya biasanya kayak gitu. Sampai orang memahami tentang agama bahwa ismun kabir dosa besar, maka dia ini kan risikonya tentang hubungan dengan Allah di akhirat nanti. Insya Allah dengan paling tidak kita memahami itu, maka pencerahan perlunya bahwa sekarang minum keras adalah dampak negatifnya sangat banyak sekali, dan tadi itu dosa yang besar sekali. Namun juga ada kadang-kadang pemahaman anak-anak muda yang namanya arak itu kan minuman. Nah, minuman barangkali lah termasuk para ulama kemudian mengkiaskan pokoknya sesuatu yang punya efek memabukkan, seperti tadi saya katakan Mas Fakih, itu sudah dikatakan sebagai arak. Pokoknya sesuatu yang merubah pikiran, apapun jenisnya, atau walaupun mungkin juga sesuatu yang sangat murah dengan nyebut apalah judulnya, sehingga ya pikirannya jadi rusak, itu dikatakan arak. Dosanya besar. Nah barangkali itu Mas berkatakan, bagaimana caranya? Tentunya ya kita masukkan, tentunya memang tidak serta-merta, karena memang dunia pemuda, dunia remaja, memang dunia yang seperti itu. Namun bagaimana kita termasuk bagi para ulama, bagi para orang tua punya kepedulian. Tidak mungkin kadang-kala di antara pemuda itu nakal dan lain-lain, atau mungkin istilahnya itu ya mungkin terlalu kreatif barangkali kalau bahasanya orang sekarang. Jangan dikatakan anak itu nakal karena terlalu kreatif barangkali juga dimungkinkan karena adalah faktor ketidakpedulian orang tua. Nah, ini balik juga ya termasuk kita juga mungkin para orang tua juga tadi butuh perhatian, karena tentunya namanya pemuda remaja tidak butuh hanya dicukupin secara materi, perhatian adalah termasuk konsumsi jiwa yang bisa menenangkan kan begitu. Kembali lagi ke materi yang sebelumnya tentang imun untuk diri kita sendiri. Biasanya kan dalam setiap pengajian itu selalu baca Quran dan dinasihati, tapi gimana para remaja ini sudah mulai mengurangi loh Pak. Bagaimana mereka udah mulai mengurangi ngajinya, udah mulai mengurangi baca Qurannya. Nah, dari hal yang paling penting ini, mereka tuh sudah mulai mengurangi. Ada nggak sih kiat-kiat untuk anak remaja ini, untuk muda-mudi ini, biar mereka tuh mau ngaji lagi gitu? Motivasinya gitu loh Pak. Gimana Pak?
Ya tentunya ini juga mungkin tantangan ya, tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana sekarang itu tadi ngaji atau mendengarkan nasihat atau berkata menjadi situasi yang asik lah ini lah. Kalau bahasanya sekarang tuh have fun, have fun. Maksudnya, gitu, ya kan kalau ngaji kemudian dari awal kemudian apalagi kemudian juga ustadznya keren begitu, kadang-kadang buru-buru masuk kadang-kadang mungkin juga dikemas bagaimana pengajian itu juga mengenal, tidak mesti harus dalam ruangan, bisa jadi di ruang-ruangan, sehingga juga suasana itu karena ketika orang itu pikirannya sudah fresh, sudah kebuka, biasanya entah sedikitnya akan masuk ilmu itu. Dan juga perlu dari kecil gitu ya Pak, harus jadi pendidikan agama untuk membekalinya ketika dia dewasa gitu. Iya, sangat sekali. Pembentukan karakter, kalau mata zaman sekarang kan karakter building, itu memang harus dari kecil. Kadang-kadang kita orang tua itu kadang-kadang kecenderungan, wah kasihan dia. Bentuk kasihan kita sebenarnya justru mencelakakan dari anak sendiri. Kadang anak sudah, ya maka Nabi kan menegaskan ketika anak kalian, sudah berumur 7 tahun perintahkan sholat. Maksudnya apa? Mulai membentuk suatu karakter. Ketika sudah umur 10 tahun dipertegas lagi. Bahkan kalau memang perlu, ya sedikit diberi ancaman gitu. Ini menunjukkan berapa Nabi itu punya kepedulian sedini mungkin anak dibina. Kalau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kalau kita, kenapa sih orang yang saat lahir itu perlu diadani? Untuk menstimulasi anak sedini mungkin dia ingat pada Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi permasalahan sekarang ini, anak dalam kandungan itu stimulus terbaik adalah dengan dengarkan bacaan Al-Quran. Maka dengan usaha-usaha itulah tentunya harapannya tadi menjadi anak-anak yang diharapkan ya pemuda, pemudi, kemudian tentunya jenjang berikutnya keluarga kan yang menjadi lebih berkualitas tentunya. Ini Pak, balik lagi ke yang tadi Bapak udah bilang. Iya. Kan dari segi pendidikan biasanya penting ya. Iya. Jadi rata-rata orang tua zaman sekarang itu mementingkan anaknya untuk IQ yang lebih tinggi, tapi SQ-nya atau spiritual quotient-nya itu biasanya mereka tinggalkan. Jadi orang tua tuh lebih senang atau lebih bangga mengeluarkan duit banyak untuk anak untuk sekolah sampai setinggi-tingginya bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kalau untuk masalah SQ-nya atau spiritual quotient-nya untuk ngajinya, biasanya itu agak susah nih. Ini gimana nih untuk para orang tua yang Pak? Ya itulah sebenarnya yang saya katakan bahwa image yang salah sebenarnya, pencitraan yang salah, cenderung orang itu lebih merasa hebat, wah kalau anaknya punya pendidikan yang tinggi duniawinya. Tanpa diimbangi dengan pendidikan spiritualnya yang maksimal, sehingga kita jangan terlalu berharap mempunyai pemimpin yang punya moralitas yang tinggi. Karena apa? Kecenderungan memang orang tua dan kita menyadari pendidikan secara umum sekarang dari SD, SMA, SMA semua cenderung pada akademik, tidak tentang mungkin tata krama, akhlakul karimah, sudah cenderung yang penting mana sekolah itu tinggi, wah lulusannya 100%, itu saja. Beda zaman saya masih sekolah itu dulu ada pendidikan namanya sopan santun, bagaimana tata krama ada pendidikan seperti itu. Bagaimana dulu seorang guru itu dihormati, seorang anak itu benar-benar ini seperti itu. Sekarang kan tidak ada, semua tentang akademik, yang penting pintar deh. Nilainya bagus. Maka jangan kita jadi pemimpin yang pinter, namun kepintarannya untuk minterin orang, gitu. Itu seperti itu. Dapat duit cara cepat. Iya, kenapa? Pinternya tidak diimbangi dengan kepahaman spiritual yang punya baik dan berkualitas tadi dan itu. Terus mau nambahin lagi nih Pak, dari masalah spiritual quotient, habis itu IQ-nya juga intelligence quotient. Kadang-kadang anaknya tersendiri nih Pak, yang sudah dibiayai orang tua, contoh udah mengeluarkan duit untuk kuliah, mengeluarkan untuk sekolahnya, tapi ketika disuruh ngaji itu kadang ogah-ogahan. Padahal contoh, nak udah saya kasih duit gitu. Dalam hadis itu ada suatu hadis yang dijelaskan lebih dimurkainya Allah. Orang yang pintar dalam ilmu dunia, namun dia bodoh dalam ilmu akhirat. Barangkali kalau itu kemudian menjadi motivasi atau inspirasi bagi pemuda,
ini kan barangkali akan juga menjadikan suatu awal untuk bagaimana anak itu ada penyadaran diri, karena memang tanpa ada penyadaran diri dan dari anak itu sendiri juga apapun bukan dari mana nggak ada nilainya. Orang tua dorong macam-macam, kalau dia tidak ada belum penyadaran diri ya akan sulit kan. Tentu kan tentunya pertama memang orang tua juga punya dorongan, karena memang terbentuknya suatu karakter yang baik kan tergantung daripada lingkungan, kemudian keluarga, termasuk dia kemauan untuk berbuat baik tadi. Barangkali kalau ada mindset yang berarti ini adalah suatu nilai yang sangat kuat di sisi Allah, sehingga saya harus punya kualitas dalam ilmu dunia, namun juga ilmu akhiratnya berkualitas itu yang sangat luar biasa. Ya, sekian dulu ya Pak ya. Ya, sekian dari pembicaraan untuk hari ini untuk para sahabat Lantabur. Semoga ada manfaat untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kusno hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fakih dan Nurlianto dan Pramilo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah, hanyalah padamu